Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat pagi. Marilah kita mendengarkan renungan 5 menit. Hari ini Sabtu tanggal 17 Juli 2021. Firman Tuhan tertulis dalam kitab Mazmur pasal 66 ayat 10. Sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, menurut pemazmur, sengsara dan penderitaan umat Israel diartikan sebagai tindakan Allah yang hendak memperbaiki, membesarkan, dan menjadikan bangsa itu tahan uji. Kesengsaraan adalah tanda kebaikan Tuhan, bukan tanda murkanya. Dalam setiap kesesakan, dalam setiap kesengsaraan yang dialami oleh umat Israel, Tuhan selalu hadir memberi pertolongan dan keselamatan bagi umat itu. Untuk semua yang Tuhan kerjakan inilah, pemazmur berkesimpulan bahwa Tuhan sedang menguji dan memurnikan umatnya Israel. Saudara-saudari, ada dua kata penting yang harus selalu kita ingat dalam ayat ini. Yang pertama adalah kata menguji. Tuhan menguji umatnya bukan dalam rangka menjatuhkan atau mencelakakan. Sebaliknya, Tuhan menguji setiap kita dalam rangka melayakkan, menaikkan, dan mengokohkan kita menjadi lebih baik dan lebih meningkat dari sebelumnya. Sedangkan kata kedua adalah memurnikan. Kata ini juga berarti membersihkan atau menyucikan. Membersihkan kita dari mana? Dari noda, dari dosa-dosa yang melekat dalam diri kita. Termasuk diantaranya adalah perilaku bersungut-sungut, mengeluh, mengomel, menggerutu, dan lain sebagainya yang sangat sulit lekang dari diri kita. Di sanalah akan terlihat seberapa tulus, seberapa sungguh-sungguh, seberapa murni kesetiaan kita, ketaatan kita mengikut dan menyembah Tuhan ketika kesengsaraan datang bertubi-tubi dan beruntun. Saudara-saudari, di sanalah letak Tuhan sedang memurnikan kita, melihat kesungguhan hati kita, konsistensi kita, dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Saudara-saudari, ada beberapa semboyan yang sudah melekat dalam ingatan kita. Yang pertama, sengsara membawa nikmat. Yang kedua, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kedua ini menggambarkan bahwa kesengsaraan akan membawa berkat dan rahmat jika kita menerima dan menjalaninya sebagai bagian dari rencana Tuhan. Ketika kita menerima dan menjalani secara positif, maka kesengsaraan pun akan berdampak baik, sehat, dan menguatkan kita semua. Karena firman Tuhan juga berkata dalam Ibrani pasal 12 ayat 6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Maka saudara-saudariku, jangan pernah hanya menelan yang manis dan memuntahkan yang pahit. Terimalah keduanya sebagai cara Tuhan mendidik, mematangkan, dan menjadikan diri kita tahan uji. Hanya dengan pribadi yang tahan uji, maka kita akan menjadi alat Tuhan memberkati orang lain. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Berkatilah kami agar selalu menerima segala keadaan yang kami jalani sebagai cara Tuhan untuk mendidik dan menjadikan diri kami terampil dalam kehidupan ini. Berkatilah kami, kuatkanlah kami, dan tolonglah kami dalam setiap kesengsaraan yang terjadi. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, selamat pagi dan selamat berakhir pekan.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom.